Oke, nomor 1. Nomor 1 ini dibilang gas asetilena C2H2 yang mempunyai entalpi pembakaran min 320 kalkalori per mol ya dek ya. Berarti entalpi pembakaran itu artinya adalah delta H-nya ya dek. Di sini delta H-nya diketahui minus 320. Nah, jika dalam suatu proses digunakan 160 gram CaC2, diasumsikan yang dapat bereaksi hanya 80% dek. Di sini kan CaC2-nya itu ada 160 gram. Nah, diasumsikan yang bereaksi itu hanya 80%. Berarti di situ 80% itu artinya 80 per 100 dikali 160 gram ya dek ya. Berarti ini nolnya dicoret. Berarti berapa tuh? 8 dikali 16. 104 ya. 104 gram lah ya dek ya. 104 gram lah di dalam si CaC2. Yang dia mau di soal ini adalah kalor yang dihasilkan. Delta H itu kan rumusnya min Q per N. Berarti kalau kalor min Q sama dengan delta H dikali N. Di sini min Q delta H-nya di situ adalah minus 320 molnya. Nah, di situ kan udah dapet tuh gramnya. Untuk mencari mol udah gampang ya deh ya. Berarti untuk mencari mol CaC2 itu sama dengan gram per mR. Gramnya 104, mR-nya berapa tuh? mR-nya Ca40, C12 kali 2, 24. 64 ya? 64 kan deh ya, 20 ditambah 24. 40 ditambah 24, 64. 104 dibagi 64. Salah kakak ya. CA-nya 40 ditambah 24, 64 ya kan? 104 dibagi 64. Kok koma-koma guys? Bentar, salah di mana tuh? 80% dikali 160. Oh salah ya, 8 kali 16. 8 kali 16 atau 28. Oke, maaf. 8 kali 16 itu 128 ya. Pantesan ya. Ini 128, berarti ini 128. Berarti 128 bagi 64 berarti 2 mol ya deh ya. Masukin ke sini. 2. Berarti Q sama dengan 640. Jawabannya adalah yang C. Paham nomor 36 dek, nomor 1? Paham kak. Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di situ dibilang entalpi etanol. Etanol dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi. Di sini udah ada reaksinya. C2H5OH C2H5OH ditambah 3O2 ini menjadi 2CO2 tambah 3H2O. Nah, di sini diketahui etanolnya 9,2 gram. Cari molnya ya. Oke, bentar deh ya, bentar. Motornya ini lagi macet, bentar. Oke dek, udah kedengeran suara kakak? Tadi jaringannya nih. Udah kedengeran dek? Dengar kak. Oke ya. Nah kita cari molnya di sini.
Si C2H5OH itu rumusnya adalah gram per mr ya. Gram per mr, berarti di sini kita hitung gramnya 9,2, mr-nya berapa tuh, Dek? C2H5OH. C-nya ada 24, H-nya ada 6 itu kan, C2H5OH. Berarti tambahkan di situ jadi 46 bukan sih, Kak? iya, 46 ya. Jadi 46. Berarti di sini molnya kita dapat adalah 0,2 ya, Dek ya. 0,2 mol. Terus si oksigen itu juga kita hitung juga molnya pakai gram per mr. Ada 2 mol diketahui di sini. Berarti di sini 24 dibagi 32. Berarti dapatlah molnya 0,75 ya, Dek ya. 3/4 itu kan. Nah, kalau ada 2 mol diketahui, berarti kita pakai reaksi MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Siapa yang habis di sini, Dek? Si oksigen atau si etanol? Siapa yang habis bereaksi? Ya, siapa yang habis bereaksi? Etanol. Etanol ya, yang paling kecil ya, Dek ya. Kalau untuk 1 0,2, berarti untuk 3 0,6, ini 0,4, 0,6. Ini habis, ini 0,15, 0,4, 0,6. Nah, kalau udah begini, tinggal kita kalikan aja apa yang ditanya ya, Dek ya. Di sini yang minta adalah gas CO2 pada keadaan STP. Berarti volume CO2 sama dengan pada keadaan STP itu molnya dikali 22,4. CO2 kan udah ada molnya tuh, 0,4. 0,4 dikali 22,4 itu berarti dapat jawabannya 8,96 liter. Jawabannya adalah yang E gitu. Paham nomor 37? Itu mol CO2 berapa, Kak? Apa, Dek? Mol itu mol CO2. Iya, CO2 0,4 kan? Yang ini. Nah, Oh iya. iya Oke. kan? CO2 kan? Iya. Gitu. Coba ada lagi yang mau ditanya, Dek? Tanya aja kalau bingung. Jadi kalau ada 2 mol diketahui, yang paling kecil itu habis bereaksi, Dek ya. Habis bereaksi. Jadi dia adalah pembanding untuk semuanya mol gitu. Jadi nanti bisa kita hitung mol yang mana aja yang ditanya bisa kita hitung. CO2 bisa, H2O bisa gitu. Itu nomor 37. 38 ion suatu atom ditulis seperti 17X-1. Ternyata unsur X ini terletak di nomor atom si X itu maksudnya 7 ya, Dek ya. 17 ya. Berarti ini adalah 287. Nah, kalau diminta X-1 itu artinya menangkap 1 atau melepas 1, Dek? Kalau X-1. Menangkap. Iya, menangkap 1 ya. Berarti 288. Berarti ini adalah golongan berapa nih? Golongan bentar. Oh, yang dia minta X doang ya. Aduh, untuk apa ini ya kan? X-1 adalah 288, tapi yang dia minta apa? X itu golongan berapa? Ya udah, X itu adalah golongan 7A periode 3. Nah, ini kan golongan 7A periode 3, lihat kulitnya yang terisi ada 3. Udah, jawabannya adalah yang B gitu. Paham? Coba ada yang mau ditanya nomor 38 ini, Dek? Ini hanya menentukan golongan dan periode doang ya, nomor 38 ini. Kalau nentuin 7 kalau ini kan 7A, ini kan 7A. Nah, cara nentuin A, B-nya gitu gimana, Kak? Oh, kalau mau untuk menentukan A dan B-nya,
Gini, kalau untuk memastikan ini pakai gini aja deh ya. Yang 1 S2, 2 S2, 2 P4, 2 P4, 3 S2, 3 P5. Nah, kalau berhenti di S dan P ini pasti golongan A. Kalau berhenti di D itu adalah golongan ini golongan A, maaf, ini golongan A. Kalau berhenti di subkulit S sama P itu golongan A. Kalau berhenti di D itu golongan B ya. Ini golongan A, ini golongan B. Nomor atom 21 sampai 30 itu adalah golongan B, Dek. Selebihnya golongan A. Makanya 17 ini masuk ke golongan A ya. Kalau mau pakai konsep ini. Tapi kalau pakai konsep 1 S2, 2 S2 itu kalau berhenti di subkulit S sama P itu golongan A. Kalau berhenti di D itu golongan B. Gitu. Paham? Oke Kak, paham. Oke, Dek. 39. Unsur Cl ada di periode 3, maka ion klorida akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan atom atau ion. Nah, di sini dibilang unsur Cl ada di periode 3, maka ion Cl akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan. Nah, Cl itu ini kan ion klorida. Cl itu kan 17 ya, Dek ya. Kalau Cl itu kan ionnya -1 karena dia golongan 7. Kalau Cl -1 berarti berapa elektronnya, Dek? Ayo, Cl-1 berapa elektronnya? Min itu kan nangkap 1 kan? Berarti elektron jadi berapa? 8? Nah, 18 ya. Nah, terus yang dia mau nomor 39 ini, di mana di bawah ini yang semuanya 18 gitu ya, Dek ya. F itu adalah 9. Kalau Na itu 10. Kalau Na itu 11. Kalau Ca itu 20. Kalau Al itu 13. Ini hafalan ini ya, Dek ya, nomor-nomor atom ini ya. Nah, berarti kalau yang A, kalau F min, berarti berapa elektron, Dek? Kalau F min. Yuk, kalau F min berapa elektronnya? F min. Berapa elektron? Ayo, yang A dulu tuh. Berapa? 10. Iya, 10 ya, benar. Itu elektronnya adalah 10 karena F kan 9 menangkap 1. Na kan nggak ada muatannya, berarti tetap ya 10. Kalau Na plus, Na 11 melepas 1, 10. Ca 20 melepas 2, 18. Al 13 melepas 3, 10. Berarti di sini jawabannya adalah yang dodol. Yang sama dengan Cl min adalah si Ca2 plus, sama-sama 18. Paham nomor 39, Dek? Paham? Paham Kak. Oke. Nomor 40. Pada suhu T di dalam suatu ruangan terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3, serta tekanan total gas adalah 10 atm. Maka harga Kp reaksi tersebut adalah, nah di sini berarti N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ya. 2NH3 pada suhu dan T di dalam suatu ruangan terjadi reaksi. Di sini dibilang, ini diketahui, ini 1 mol, ini 2 mol, ini 1 mol. Yang di sini diketahui lagi adalah tekanan totalnya adalah 10 atm. Terus mol totalnya itu tinggal kita gabung semua. 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4 ya, Dek ya. 4 mol. Nah, Kp itu rumusnya apa, Kak? Kp itu sama dengan Kc, kanan di pangkat koefisien per kiri di pangkat koefisien, deh ya. Berarti tekanan simbolnya kan P. Berarti tekanannya NH3 di pangkat 2 per tekanannya N2 di pangkat 1, tekanannya H2 di pangkat 3.
Tekanan itu gimana Kak rumusnya? Tekanan X adalah mol X per mol total dikali P total. Nah, dikali P total. Berarti untuk mencari tekanannya si NH3, berarti gimana rumusnya, Dek? Mol dia kan 1 nih. 1 per mol total ada 4, P totalnya ada 10. Nah, gini ya. Ini kita kuadratin per di sini 1 per N2 kan molnya 1. 1 per 4 dikali 10 dipangkat 1. H2 2 mol, 2 per volume total dikali tekanan total dipangkat 3. Coba sampai di sini dulu paham nggak nih, Dek? Sebelum kita lanjut perkaliannya. Oh, Kak, Ya? berarti itu untuk yang rumus tekanan itu dicarinya satu-satu gitu ya, Kak? Iya, satu-satu, Dek. Jadi Iya, bukan satu-satu ya. bukan dibarengin terus baru nanti akhir-akhirnya dipakein rumus tekanan itu ya? Enggak, kita hitung satu dulu deh ya. Oh ya, oke, Kak. Tapi kalau di soalnya contohnya tekanan N2 2 atm, H2 5 atm itu langsung masuk ke rumus. Karena udah ada tekanannya kan. Kalau belum ada tekanan berarti kita hitung dulu ya deh ya. Gitu. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti di sini 1 per 4. Ini bentar. Ini kan bisa dicoret nih. Ini habis kan sama yang ini. Nah, berarti ini KP-nya sama dengan siapa lagi yang bisa dicoret tuh? Berarti di situ 1/4. 10 bagi 4. Ini setengah ini kan, Dek ya? Ini setengah ya. Setengah. Berarti ini 1/4 itu 0,25 dikali 10 per 0,5 dikali 10. Ini pangkat 3. Nah, pangkat 3 kan? Itu pangkat 3. Gak ada yang bisa coret ya. 10 pangkat min 3. Berarti ini jadi 25 kali 10 pangkat min 1. Terus ini 5. Bentar. Ini jadi berapa ini? Kok nggak bisa? Bentar ya deh ya. H2 2 mol 1/4 ya. 1/4. Itu dicoret kuadrat habis di bawah setengah. Ini kan 25 kali 10 pangkat min 1. Yang di bawahnya ini jadi pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti di sini jadi 5 pangkat 3. Ini berarti 5 pangkat 3. Ini kita giniin aja dulu yang di bawah ya. Ini berarti 5 kali 10. 5 kali 10. Jadi 5 doang ya. Iya, 5 doang ya deh ya. Maaf. Ini kan 0,5 kali 10. Kan 5 ya. Berarti 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3. Berarti ini 25 kali 10 pangkat min 1 per 125. Berarti ini sama dengan 20. Berarti ini sama dengan 10 pangkat min 1 per 5. Berarti ini sama aja dengan 1/50. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Paham ya, Dek? Internet ini perkaliannya aja ini ya. 0,5 kali 10 5 kan ya. 0,5 kali 10 kan 5 tuh. 5 pangkat 3 125. 25 sama 125 kita coret jadi 1/5 kali 10 pangkat min 1. 1/5 kali 10 pangkat min 1. Nah, biar hilang pangkat 10 pangkat min 1-nya kita kali 10 atas dan bawah. Berarti 1/50. Nah, ini dia nomor 40. Paham, Dek? Coba, ada yang mau ditanya nomor 40?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya, nomor 41. Nah, 41 ini yang lebih ini ya. Sama persis sama 40. Tapi di sini nggak bentuk angka deh, bentuk simbol. Nah, bentuk-bentuk simbol gini ya. Jadi di sini PCl5 ini kan reaksinya ada panah di sini. PCl5 ini reaksinya ya. PCl5 menjadi PCl3 tambah Cl2. Nah, ini ya, di sini aja deh, nggak muat ya. PCl5 menjadi PCl3 tambah Cl2. Di sini dibilang adalah jika fraksi mol PCl5 terionisasi mencapai kesetimbangan bentuknya alfa. Berarti ini pakai MRS deh ya. Ini pakai MRS pada kesetimbangan katanya ini adalah alfa ya. Ini alfa. Berarti di sini alfa. Ini produk nggak ada mula-mula. Ini alfa. Mula-mulanya kalau terdisosiasi itu satu ya. Berarti ini 1 min alfa. Ini alfa. Nah, tekanan total katanya adalah P totalnya adalah P. Mol total berapa ini dek? Mol total. Tinggal dijumlahin semuanya. Berapa mol totalnya? 1 min 3 alfa. 1 mol total. Jumlahin semuanya dek. 1 min alfa tambah alfa tambah alfa. Berapa tuh? 1 min 3 alfa. Iya nggak sih, Kak? 1 min 3 alfa. Ini kan ditambah 1 plus alfa. 1 plus alfa kan? 1 min alfa tambah alfa tambah alfa. Ini kan udah habis. Oh iya. Iya kan? Berarti 1 tambah alfa. Nah, berarti di sini yang ditanya Kp adalah berarti tekanannya PCl3 kita kali dengan tekanannya Cl2 per tekanannya PCl5 ya. Per PCl5 pangkat 1. Nah, ini harus teliti banget deh ya, karena ini udah arahnya ke matematika nanti nih deh ya. Ada nanti karena simbol di sini dibuat. Kalau tadi angka kan lebih gampang bisa dicoret-coret. Nah, di sini Kp yang ditanya ini harus teliti ya kan. Sama kayak tadi rumusnya, mol X per mol total. PCl3 molnya alfa. Volume total mol totalnya 1 tambah alfa. P total itu P. Nah, ini untuk PCl3. Untuk Cl2 juga sama, alfa per 1 tambah alfa dikali P. Per PCl5-nya 1 tambah alfa per 1 tambah alfa lagi. 1 min alfa. 1 min alfa per 1 tambah alfa dikali P. Nah, ini dia nih. Ini dia. Nah, lihat angkanya aja udah ini deh ya. Nah, ini udah matematika di sini. Di sini yang bisa kita coret-coret ada nggak? Ada nggak yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret-coret? P bukan sih, Kak. Apa yang bisa dicoret? P bukan. Iya, P-nya bisa ya. 1 tambah alfa, bentar. Oh, ini bisa dicoret, ya kan? P-nya bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret 1. Ya kan? Bisa dicoret 1 kan deh ya. Berarti di sini sama dengan tinggal kita kalikan alfa kuadrat dikali P per 1 tambah alfa. Ini kan ini kan per kan? Berarti ini jadi gini ya deh ya. 1 per 1 min alfa. Gini kan? Oke, berarti Kp sama dengan alfa kuadrat dikali P. Ini jadi berapa, Dek? 1 tambah alfa dikali 1 min alfa berapa? Ayo, 1 tambah alfa dikali 1 min alfa. Ini kan dikali gitu kan, Dek ya? Berarti ini kan 1 kali 1, 1. Ini alfa ketemu 1 plus alfa. Berarti ini min alfa kuadrat gitu kan. Berarti ini alfa kuadrat kali P per 1 min alfa kuadrat. Ini kan habis nih berdua. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Nah, itu dia deh ya. Ini dia. Nah, inilah dia soal utul UGM 2007. Gitu. Paham nomor 41?
Kak mau nanya Kak, Iya? itu tadi naruhin alfanya gimana? Tekanan doang. Yang alfa mana, Dek? Yang alfa yang di R-nya itu. Oh iya, dari sini awalnya kan katanya gini, fraksi molekul PCl5 terionisasi untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa. Jadi hasilnya itu adalah alfa, Dek ya. Hasilnya kan kalau dibilang terionisasi kan itu dipecah. PCl5 itu dipecah jadi PCl3 tambah Cl2. Hasilnya kan PCl3 sama Cl2. Nah, mereka menghasilkan alfa. Nah, menghasilkan alfa kan produk nggak ada mula-mula tuh. Makanya reaksinya pasti alfa, ini juga reaksinya alfa. Kebetulan PCl5 juga koefisiennya 1, makanya alfa. Nah, terionisasi itu kan pasti awalnya 1, kalau persen 100%. Kalau ini kan dalam bentuk alfa berarti 1 min alfa gitu deh. Paham? Paham Kak. Oke. Jadi terdisosiasi itu artinya ini deh ya, dia terurai. Nah, terurai PCl5 itu terurai menjadi PCl3 tambah Cl2 gitu. Kak, Ya? itu mula-mulanya 1 itu dari koefisiensi PCl5. Apa gimana, Kak? Bukan deh, karena gini kan di sini dalam suatu kesetimbangan jika fraksi mol PCl5. Jadi kan kalau kita anggap 1 aja deh ya kalau nggak diketahui gitu. Contohnya gini, ini kan diketahui alfa, pasti awalnya mula-mulanya itu pasti 1 karena nggak diketahui di data. Tapi kalau seandainya tadi dibilang awalnya 2 mol, ini kan nggak diketahui sama sekali kan deh ya. Kalau nggak diketahui berarti dianggap dia 1 gitu. Awalnya 1. Tapi kalau tadi persen berarti awalnya 100% gitu deh. Oh, oke, Kak. Oke, ini ya 41 ya. Ini sama-sama nomor 40. Kalau nomor 42. Nah, ini delta TB ya. Jadi bedain deh ya. Karena kan kalau kita bahas biasanya kan delta TB itu titik didih kan. Nah, sedangkan ini dibuat pakai bahasa Indonesia nih. Titik beku delta TB sama aja ya. Ini delta TB titik beku ya. Rumusnya adalah berarti KB M kali I. Nah, di sini yang dia tanya adalah gramnya. Kan kalau M ini kalau kita pecah ini kan rumusnya jadi gram per mr kali 1000 per volume dikali I. Di sini diketahui TB-nya 1,024. Berapa delta TB, Dek? Siapa yang masih ingat? Kalau TB-nya 1,024, berapa delta TB? Udah ada ya delta TB-nya ya? Udah ada. Penurunan titik beku sebesar 1,024. Udah ada di soalnya, udah ada guys. Udah ada ya. Berarti 1,024, KB-nya udah ada 5,12 gram yang ditanya. MR-nya 100, volumenya 250, I-nya di situ tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berarti ini adalah non elektrolit. Ini adalah non elektrolit. Kalau non berarti I-nya sama dengan 1 ya, Dek ya. Non elektrolit I-nya sama dengan 1. Ini coret 4. Nah, 1,024 dicoret sama 5,12 itu 0,2 ya, Dek ya. 0,2 ya. 0,2. Berarti gram sama dengan 0,2 dikali 100 per 4. Berarti di sini dapatlah jauh ini 20 dibagi 4, berarti dapatlah 5 gram. Jawabannya adalah yang C gitu. Paham nomor 42? Kalau penurunan titik beku apa rumusnya, Dek? Titik beku, titik didih. Maaf, titik didih. Berarti kalau pakai bahasa Indonesia nanti kalau titik didih delta TD ya. Delta D sama dengan KD M kali I. Tapi kalau pakai bahasa Inggris nanti dibuat satuan internasional, titik ID itu adalah delta TB ya. Kalau titik beku delta TF
Gitu. Tapi nanti di soal kan pasti ada kepanjangan di ini deh ya, ada penguraiannya. Jadi nggak ada aja rumus mereka dua-dua adalah tetapannya dikali M kali I. Nah, ini dia nomor 42. Ada yang mau ditanya? (42) ada yang mau ditanya, Dek? Lanjut, Kak. Lanjut ya. 43. Untuk membuat 100 gram larutan NaOH, ini 2 mol ini. Typo ini ya. Ini 2 molal di sini ya. Untuk membuat 100 gram larutan NaOH 2 molal diperlukan, oke, berapa gramnya? Kalau molal itu kan artinya apa, Dek? Molal. Gram per mr kali 1000 per P dalam gram. Berarti harus gram ya, Dek ya. Pelarutnya harus satuannya gram. Di sini udah diketahui nih, udah 100 gram diketahui. Langsung tahu jawabannya ini kan. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini mili salah, ini liter. Nah, berarti langsung yang B. Tapi kita buktikan ya. Molalnya 2, gramnya mau kita hitung. MR-nya di situ NaOH Na23 O16 H1 berarti 40. Nah, terus dia mau di soal ini gram airnya itu adalah 100. Berarti di sini kita coret. Bentar. Ini kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti dapatlah gramnya sama dengan 8. Udah. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Paham nomor 43? Ada yang mau ditanya nomor 43, Dek? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. 44. Sebanyak 200 ml HCl dicampur dengan 300 ml larutan HCl 0,2 M. Berarti di sini M campuran sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per V1 tambah V2. Ini kan rumus campuran kan, Dek ya. Ini kalau dia sejenis, Dek. Dia kan sejenis sama-sama HCl kan? Berarti di sini M1-nya 0,1, yang ini nih 0,1, volumenya 200, HCl yang satu lagi itu 0,2, volumenya 300, per volume total di situ kita jumlahkan 200 ditambah 300. Berarti ini 20 ditambah 60 per 500. Berarti 80 per 500 ya, Dek ya. 80 per 500. Berarti ini kita coret 8 per 50. Berarti 4 per 25. 4 per 25 itu berarti 0,16. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Paham nomor 44? Nah, ini ya, 0,16. Nomor 44. Oke. Nomor 45. Nah, 45 ini stokiometri, Dek ya. Stokiometri 2MnO4 tambah 10 Cl- ditambah 16H+ itu katanya menjadi 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Nah, di sini yang bisa kita cari molnya itu adalah si Cl2. Diketahui pada keadaan STP. Berarti Cl2 kita hitung di sini 0,448 dibagi 22,4. Ini artinya 448 kali 10 pangkat min 3 per 224 kali 10 pangkat min 1. Berarti dapatlah 2 kali 10 pangkat min 2. Yang dia mau di sini adalah maka diperlukan CaCl2 0,2 M sebanyak. Nah, CaCl2 kalau kita pecah ini jadi apa, Dek? Ca2 plus tambah 2 Cl min.
di situ di reaksi yang di atas ada Cl min. Ini Cl minnya nih. Nah, untuk 5 koefisien 2 kali 10 pangkat min 2, Dek. Berarti untuk 10 koefisien berapa? Ya. Untuk 5 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti untuk 10 koefisien berapa molnya? Ya. Siapa yang tahu? Untuk 5 koefisien 2 kali 10 pangkat min 2. Untuk 10 koefisien berapa tuh? 4 ya Kak, kali 10 pangkat min 2. Iya. Iya, 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti masuk di sini nih. Untuk 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti CaCl2 berapa, Dek? 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini molnya. Terus si CaCl2 ini diketahui 0,2 M. Nah, ditanya volume. Hubungannya apa? Mol itu kan rumusnya sama dengan M kali V. Berarti kalau ini dalam liter ya. Berarti kalau volume yang ditanya sama dengan mol per M. Nah, molnya 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2 per 0,2. Berarti ini sama dengan 10 pangkat min 1 liter. Ini sama dengan 100 mili. Liter ke mili dikali 1000. Nah, itu dia nomor 45. Ada yang mau ditanya? Coba, ada yang mau ditanya, Dek? Nomor 45. Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, nomor 46, di sini dibilang pernyataan tentang natrium berikut yang tidak benar. Natrium itu logam ya, Dek ya. Natrium itu logam. Kalau logam itu kan ciri-cirinya, logam itu titik didihnya tinggi, ya kan? Titik didihnya itu tinggi, otomatis titik lelehnya itu rendah. Titik lelehnya rendah karena titik didih dengan titik leleh itu adalah berbanding terbalik. Berarti ini benar ya. Harus disimpan dalam minyak tanah. Iya, kenapa? Karena natrium itu adalah logam yang sangat reaktif. Jadi dia itu sangat gampang berikatan sama unsur-unsur lain. Makanya dia harus disimpan dalam minyak tanah biar tidak bereaksi dengan unsur-unsur lainnya, Dek ya. Terus reaksi dengan air itu bersifat endotermik, salah. Karena itu logam, karena titik didihnya tinggi, berarti dia adalah exotherm. Ini hafalan ini ya. Ini jawabannya adalah yang dodol. Ini dia nomor 46. Kita lanjut. Endotermik sama eksotermik itu apa, Kak? Lupa deh, Kak. Oh, kalau endotermik itu, Dek, delta H-nya positif kan? Kalau endo itu artinya adalah, kalau endo itu adalah menangkap panas, menyerap panas atau menyerap kalor. Kalau dia ekso itu melepas, Dek. Melepas kalor. Jadi yang panas itu yang ekso ya, karena dia melepas kalor. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, kalau delta H-nya, kalau endo delta H-nya positif, kalau ekso itu delta H-nya negatif. Ini dia untuk eksotermik, endotermik, endotherm sama aja itu ya, Dek ya. Bahasanya doang. Ini 46, nih 47. Nah, ini kan keluar juga di UTBK kan, rumus empiris ya. Suatu senyawa organik hanya tersusun oleh atom C, H, dan O. Persen massa C adalah, C katanya di sini 40%, Dek. Nah, terus di sini katanya perbandingan H dan O adalah 2:1. Berarti itu H2O dong. Ya kan? H2O, hanya 2, O-nya 1. Kalau C-nya 40%, berarti H2O-nya berapa persen, Dek? Ya. Kalau C-nya 40%, berarti H2O-nya berapa persen? 60. Iya, 60 ya, berarti 60%. Rumus empiris masih ingat kan? Untuk menghitung rumus empiris, itu rumusnya adalah persen dibagi AR, persen
persen per AR atau gram per AR. Nah, berarti di sini kita udah ada persennya tuh. Kita bagi AR-nya. C itu berarti 12 karena H2O berarti MR ya, 18. 40% dibagi 12 itu kisaran 3,33. 60 bagi 18 juga 3,33. Berarti perbandingannya adalah 1:1. Berarti rumusnya CH2O. Berarti yang CH2O mana tuh? CH2O yang ayam ya, yang A. Udah, gitu doang. Nah, rumus empiris itu adalah persen per AR atau gram per AR. Ini udah sering ini deh ya. Setiap utul dari 2005 kita bahas ada terus kan rumus empiris ya. Nah, kemarin juga UTBK keluar juga rumus empiris. Ini dia perbandingannya 1:1. Kalau misalkan perbandingannya nggak 1:1, contohnya gimana Kak? Masih kurang paham. Contohnya gini, kalau dibuat nih CA, terus CA, tunggu ya, CA, CO, gini, CA, CO. Nah, di sini 40, bentar ya, ini 12, ini 48%. Nah, contohnya gini nih. Nah, gini ya, ini dibagi ARC itu kan 40, C itu 12, O 16, berarti perbandingannya 1:1:3. Berarti rumusnya apa? CA CO3. Nah, gitu deh. Sesuai perbandingannya. Oh, iya Kak. Paham ya? Paham. Oke, ini contoh lain ya. Gitu dia deh ya. Oke, ini dia rumus empiris. Kita lanjut nomor 48. Nah, ini pun paling gampang ini. Ada hitung-hitungan di sini. Etanol adalah sebutan lain dari kita harus tahu dulu ya kan etanol itu jenis apa. Nah, terus di sini kan ada semuanya nih. Formaldehid, berarti ini aldehid dong. Aldehid. Ada hafalan untuk aldehid ya, Dek ya. Kalau C-nya 1 itu namanya adalah formaldehid. Formaldehida. Langsung aja deh Kakak tandain di ininya. Di optionnya ya, ngapain ditulis ulang. Nah, yang A ini C-nya 1. Yang ini C-nya 1, kalau asetaldehida itu C-nya 2 ya. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Bentar deh ya, ada yang ngechat bentar. Bentar ya. Oke. Nah, ini C-nya 4. Nah, kalau glyceraldehida ini C-nya 3 ya, Dek ya. Ini C-nya 3 tapi yang namanya gliseril ini nanti gambarnya jadi gini nih. Dia beda sendiri ya. Ini hafalan jatuhnya, Dek ya. Ini nanti gini nih. Ini gambarnya kalau yang E gini. Nah, ada OH di sini ya. OH-nya ada 2. Nah, gini dia. Ini ya. Ini kalau yang E. C-nya 3. Nah, di sini etanol. Etanol itu udah biasa kan, udah sering dengar kan deh ya. C-nya ada berapa deh? Eta. Kalau meta kan 1, kalau eta berapa? Kalau C-nya 1 kan metana. Meta. 2 kan? Kalau 2 eta. Kalau 3 berarti propa dan seterusnya. Nah, berarti ini jawabannya adalah asetaldehid. Kalau jumlahnya 2, itu nama pasarannya adalah asetal. Makanya CH3COOH sering disebut namanya apa? Asam asetat. Nah, asetannya itu ya, Dek ya. Nama pasarannya. Ini kan C-nya 2 ini. Asetaldehid. Makanya karena CH3COOH itu asam, makanya nama pasarannya adalah asam asetat.
atau nama kimianya asam etanoat gitu. Nah, ini nanti lihat lagi ya yang udah Kak kirim pernah karbohidrat ya, nama-namanya ya Dek ya. Nah, karbohidrat ini kan memang paling panjang. 4 kali pertemuan ini karbohidrat ini ya, kalau semuanya dibahas ya Dek ya. Tapi cuma satu soal doang di sini dia keluar. Nah, di sini 48 ini hafalannya.